Shalom. Pagi ini kita dihantar oleh lagu-lagu pujian yang membuat kita mengingat kebaikan, rencana, rancangan Tuhan ya. Membuat hati kita sangat disiapkan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca beberapa ayat di awal, baru kemudian kita akan membaca beberapa ayat lagi di dalam konteks berkhotbah. Saya membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Demikian bunyinya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tanggal 10 Maret yang lalu saya membaca berita dari BBC. Dan berita ini mengagetkan saya. Saudara, jadi dari berita ini saya mengetahui tahun lalu ada seorang guru yang bernama Samuel. Nah, seorang pelajar SMP, murid dari Samuel ini diminta keluar sejenak karena dia akan menunjukkan sesuatu. Nah, saudara, murid ini yang sering bolos ini disuruh keluar. Wah, bagaimana supaya dia punya citra baik di hadapan papanya. Dia memberitahu papanya, "Papa, tadi aku disuruh keluar." Dia citrakan bahwa dia sering bolos. Ternyata guru itu mau menunjukkan gambar telanjang nabi kita. Wah, papanya penganut agama seberang itu begitu geram, marah. Lalu didorong emosi yang besar, dia langsung mengirim lewat medsos ke teman-temannya yang non-Kristen itu. Di antara mereka yang menerima ada seorang yang radikal, dan orang ini kemudian mencari Samuel tinggal di mana. Dan kepalanya ditebas. Mengerikan sekali. Nah, ini kemudian menjadikan kegemparan. Polisi kemudian mengusut. Dan kemudian diketahuilah, anak ini ternyata berbohong. Jadi saudara-saudara, keluarga Samuel bersedih, Perancis kaget, dan si orang yang membunuh akhirnya ditembak mati dan menjadi bencana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Samuel yang tidak bersalah dituduh bersalah dan kemudian dia harus mati. Ini adalah kisah, berita yang mengagetkan saya, yang membuat saya teringat ketika saya mempersiapkan bagian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam seri 7 derita atau peristiwa salib ini, kita sedang belajar beberapa fakta yang menyedihkan. Dan salah satunya, Kristus tidak bersalah. Dan Kristus yang tidak bersalah ini menghadapi orang-orang yang merupakan orang Yahudi dan juga orang Romawi. Dan di dalam konteks yang kita baca, dia kali ini berhadapan dengan Pilatus dan juga orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kita mendapatkan beberapa fakta bagaimana Kristus yang tidak bersalah mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari Pilatus. Apa yang kita bisa pelajari dari Pilatus ini ketika dia melihat Kristus yang tidak bersalah? Sesuatu fakta yang memprihatinkan kita. Kita akan perhatikan 2 fakta penting berkaitan tindakan Pilatus yang tidak semestinya kepada Kristus yang tidak bersalah. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Yerusalem adalah pusat dari pemerintahan Yahudisme, juga pemerintahan dari Israel. Saudara, kalau perhatikan, ini adalah peristiwa Yohanes 19. Jadi di bawah yang saya lingkari itu adalah bait Allah yang besar sekali yang dibangun oleh Herodes. Dan aneh dan ternyata terjadi. Persis di samping bait Allah yang besar itu dibangun benteng. Benteng Romawi, benteng Antonia namanya. Dan disitulah Pilatus tinggal. Nah, saudara-saudara, di tempat inilah terjadi peristiwa Yohanes 19 ini. Jadi saudara, jangan heran kalau kemudian seorang pelukis dari Perancis namanya Gustave Doré melukiskan adegan ini dengan background seperti ada gedung-gedung yang tinggi.
Pelukis yang lain menggambarkan semacam ini. Ada gedung-gedung yang tinggi, itu adalah gambaran dari kompleks sekitar Benteng Antonia. Dan di dalam konteks area inilah Tuhan Yesus mengalami peristiwa yang kita lihat ini. Apakah yang dilakukan Pilatus terhadap Kristus? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah di dalam Yohanes 19 ayat 1. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ini adalah fakta sejarah yang dicatat tentang Pilatus yang memperlakukan Kristus secara tidak semestinya. Padahal Yesus Kristus tidak bersalah. Yaitu Pilatus memerintahkan penyiksaan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum saya menjelaskan bagian ini, saudara, saya meneliti beberapa bagian ayat Alkitab. Lalu saya kaget, saudara. Sebelum Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus, ada kenyataan yang ditulis oleh Lukas di dalam pasal yang lain. Semacam ini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudara, waktu saya menemukan ayat ini saya kaget. Juga sedih. Ternyata provokator di kalangan orang Yahudi bukan penjahat, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang yang beragama, justru tokoh-tokoh agama. Mereka adalah imam kepala, mereka adalah ahli-ahli Taurat, mereka tahu persis bahwa mereka dilarang membunuh. Nah, saudara-saudara, mereka dilarang membunuh, tetapi mereka menyaksikan peristiwa beberapa hari sebelumnya. Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Mungkin sebagian di antara kita pikir, wah, Tuhan Yesus kan bertindak tidak semestinya, Pak. Tuhan Yesus tidak terbukti bersalah di dalam kejadian mengobrak-abrik bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dinyatakan dalam Alkitab begitu cintanya kepada Tuhan yang suci, begitu kasihnya kepada Allah yang benar, maka ketika Allah yang suci, Allah yang benar, dan tempat beribadah digunakan secara salah, maka seharusnya ketika seorang mengenal kesucian kebenaran Tuhan, mereka harusnya tidak menyukai peristiwa semacam ini. Dan peristiwa penjualan money changer di Bait Allah sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak ada orang yang peduli. Tuhan Yesus karena cintanya pada Tuhan, maka dia mengobrak-abrik karena ini sudah terlanjur berlangsung lama. Jadi dari sudut pandang Tuhan yang dilakukan Tuhan Yesus benar sekali. Justru karena orang-orang itu kurang mengasihi Tuhan, kurang mengasihi kebenaran Tuhan, kurang mencintai kesucian Tuhan, mereka membiarkan fakta yang rusak itu selama puluhan tahun. Tuhan Yesus tidak bersalah dalam hal ini. Dan kemudian imam-imam kepala dan ahli Taurat memikirkan, orang ini pengaruhnya besar sekali. Yesus ini pengaruhnya besar sekali. Kita harus memilih, mempertahankan tradisi Yahudi atau membunuh orang ini. Mempertahankan agama kita atau membunuh orang ini. Mempertahankan posisi kita atau membunuh orang ini. Jadi saudara, di dalam kasus Yesus yang tidak bersalah, dia berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan agama mereka, tradisi mereka, posisi mereka, dan bukan kebenaran itu sendiri. Nah, mereka kemudian mengatur bagaimana massa dapat digerakkan, dapat diprovokasi untuk kemudian menyudutkan Tuhan Yesus. Dan peristiwanya mereka membawa ke Benteng Antonia yang hari ini kita baca di sini. Nah, saudara-saudara, di dalam Benteng Antonia, mereka sudah mengatur masa ini bagaimana mereka akan dibakar emosinya untuk satu suara dengan mereka. Dan disitulah mereka mengajukan kepada Pilatus. Nah, saudara-saudara, Pilatus ternyata waktu menyelidiki Tuhan Yesus, dia menemukan fakta Yesus tidak bersalah. Dari mana kita tahu? Di dalam pasal sebelumnya dikatakan semacam ini. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kedua kalinya dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ketiga kalinya dia mendapati, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Ayat ini ditulis begitu dekat. Dan yang mengucapkan Pilatus. Siapakah Pilatus? Pilatus adalah seorang gubernur dari Romawi. Dia sangat sekali mengerti hukum Romawi. Dia mengerti bagaimana prosedur, bagaimana mengecek orang itu salah atau tidak. Dia mengerti filsafat Yunani. Dia mengerti bagaimana pengadilan. Dan dia mendapati Yesus tidak bersalah. Orang ini berwenang untuk membebaskan Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam orang-orang Yahudi menyodorkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus mendapati bahwa Yesus dinyatakan oleh orang-orang Yahudi. Dia mengaku sebagai raja. Saudara, kemudian Pilatus mengajak dia berbincang-bincang. Nah, saudara-saudara, Pilatus seorang yang mengenal Kaisar Romawi. Pilatus kenal Herodes. Pilatus kenal tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting di zaman itu. Pilatus biasa berhadapan dengan orang-orang penting, orang-orang besar. Sekarang berhadapan dengan Yesus. Dengan kalimat-kalimat Yesus yang keluar. Pribadi Yesus yang memancar melalui kata-katanya. Melalui gesturnya. Melalui pilihan diksi yang dia gunakan. Melalui nada suara yang dia gunakan. Melalui tatapan mata yang dia gunakan. Pilatus tahu. Ini orang benar. Ini orang berwibawa. Saudara bisa bayangkan. Yesus pernah berkhotbah 5.000 orang tanpa loudspeaker. Nah, sekarang dengan kekuatan suara, kewibawaan, dia berbicara hanya kepada Pilatus. Saudara bisa bayangkan getaran, gesturnya bagaimana. Di Malang saya pernah bertemu seorang. Ya, saya pelayanan bersama dia di dalam gereja. Tuhan memberikan dia kemampuan suara yang lantang sekali. Jadi tanpa mic pun, jangankan ruangan ini, 3 kali ruangan ini masih terasa peka kalau dengan dia ngomong. Suaranya lantang sekali. Nah, saya membayangkan Tuhan Yesus punya kekuatan suara. Jadi Pilatus mendengar Yesus bicara dengan penuh kejujuran, penuh kesungguhan, penuh kebenaran. Dia tahu ini orang berwibawa, dia orang benar. Maka kemudian di dalam ayat 1 tadi, dia menjumpai orang, aku tidak mendapati kesalahan. Nah, saudara-saudara, Pilatus harus berpikir. Dia melepaskan orang ini, atau dia menjaga keamanan posisi dia. Artinya, dia tidak mengutamakan apa yang benar. Dan saudara, di dalam ayat 1 tadi dikatakan, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Menyesal itu apa? Karena Yesus salah? Tidak. Menyesal Yesus supaya orang-orang Yahudi tidak mendesak dia untuk membunuh. Artinya, ini demi kepentingan orang Yahudi. Bukan karena Yesus benar, kemudian dibebaskan. Oke, demi kepentingan orang-orang itu supaya mereka senang, aku sesah Yesus. Jadi saudara-saudara, kita melihat ketidakadilan di sini. Nah, saudara, kalau kita melihat konteksnya bahwa Yesus dalam kitab Galatia diutus Tuhan pada saat genap waktunya. Genap waktunya pada saat apa? Saat agama Yahudi mencapai puncaknya, saat kekaisaran Romawi mencapai politik militer yang puncak, saat filsafat Yunani sedang memimpin pemikiran Romawi. Dan di saat semacam itu, tokoh-tokoh agama Yahudi dan kekaisaran Romawi diwakili Pilatus dengan pemikiran Yunani, ternyata tidak melepaskan Yesus yang tidak bersalah, bahkan demi kepentingannya sendiri, menyesah Yesus. Sudah bisa bayangkan, politik, militer, filsafat, agama tidak menjamin orang bertindak benar. Saya waktu mempersiapkan ini merasa berat untuk menyampaikan, karena saya pasti akan emosional menyampaikan. Dan jikalau saya tidak menahan diri, saya akan mencucurkan air mata dan khotbah tidak selesai. Tuhan Yesus, gambaran orang mengalami ketidakadilan di saat puncak agama, militer, filsafat, politik. Dan motornya adalah tokoh-tokoh agama. Ini sudah terjadi sebagai fakta sejarah. Dan saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus disesah, disodorkan pada mereka, mereka ternyata tetap tidak menerima penyesalan itu. Mereka ingin lebih jauh. Dan Pilatus punya pikiran. Nah, pikirannya dianggap cerdik. Apa itu?
Dia tahu sebelum hari Paskah ada kebiasaan untuk membebaskan seorang tahanan. Dan jikalau seorang ini, Yesus ini mereka ingin mereka bunuh, nah dia akan tawarkan seorang begitu jahat, pemberontak, pembunuh, sehingga mereka harus memilih membunuh Yesus Kristus atau orang berikutnya yang tampilkan. Dan orang berikutnya ini seorang pembunuh, pemberontak yang jahat namanya Barabas. Yosua Barabas atau Yesus Barabas. Nah saudara-saudara, di dalam kalimat ini Pilatus sudah menyesah. Lalu setelah gagal, dia tampilkan ini. Nah, dia berharap kecerdikannya akan menyelesaikan masalah ini. Yesus Kristus di sebelah kiri dan Yesus Barabas sebelah kanan. Dan saudara-saudara, harusnya orang benalar secara normal yang masih berakal sehat dan waras, wah ini pemberontak pembunuh yang kalau dilepaskan gawat. Gawat bagi pemerintahan Romawi, gawat bagi orang-orang Yahudi. Karena dia akan menjadi seorang yang pengganggu masyarakat. Nah saudara, yang mengejutkan adalah ketika mereka dihadapkan pada dua pilihan ini. Mereka memilih bukannya Yesus Kristus dibebaskan, tetapi Yesus Barabas yang dibebaskan. Saudara, ini adalah fakta yang mengerikan. Mereka memilih seseorang yang begitu jahat. Padahal tradisi agama Yahudi mendidik supaya orang berbuat baik, beretika baik, bertingkah baik di hadapan Tuhan. Sekarang ketika mereka memilih membebaskan yang sudah terbukti baik, menyembuhkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang, atau Yesus Barabas, mereka memilih Yesus Barabas saja dilepaskan, yang ini dibunuh saja. Karena kepentingan kami terancam, agama kami terancam, tradisi kami terancam. Mereka memilih Yesus Barabas yang dibebaskan. Pedih sekali membayangkan hal ini, saudara. Nah, saudara, sekarang Pilatus yang sebenarnya tampan menawarkan Barabas berhak membebaskan. Sekarang dia kalah 2 set. Karena sekarang dia tersudut harus tetap mengurus Yesus Kristus ini. Nah, saudara, Pilatus tidak menggunakan wewenangnya secara bijaksana di dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya ingin membuka bagian ini. Saudara, di dalam ayat yang saya bacakan berikutnya tertuang. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Saudara bisa bayangkan menyesalnya Pilatus. Ya, tahu gitu saya tidak tawarkan karena mengejar kembali Barabas ini alangkah susahnya, alangkah repotnya. Saudara-saudara, andai kata Pilatus dari awal bersikap tegas. Dengan wewenang saya sebagai gubernur Romawi, saya akan melepaskan Yesus, maka orang Yahudi tidak akan bisa menghambat keputusan Pilatus. Tapi Pilatus kemudian mencari amannya sendiri, di mana dia mengorbankan Yesus yang tidak bersalah demi keputusan-keputusan tidak bijaksana yang mendukung kepentingan pribadinya. Saudara-saudara, mari kita lihat keputusan kedua dan tindakan Pilatus. Yang kedua terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 16. Nah, sebelum membaca ayat 16, saya akan membacakan ayat-ayat di dalam ayat 5 dan seterusnya. Demikian bunyinya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau
dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 16 apa? Dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Inilah fakta yang kedua. Meskipun Yesus tidak bersalah, Pilatus memerintahkan penyaliban Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan mereka mendorong supaya Pilatus menyalibkan. Apa yang membuat Pilatus kaget? Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain di dalam kitab yang lain, dan peristiwa di dalam ayat ini, maka kita melihat kekagetan Pilatus. Pertama ini, ya. Setelah Pilatus tunjukkan, dan mereka tidak juga ingin melepaskan Yesus, Pilatus mendengar pesan dari istrinya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi Anda bayangkan, Pilatus yang percaya tahyul ini kaget. Istrinya diberi penampakan mimpi oleh orang ini. Orang ini, wah siapa orang ini? Wah, dia kemudian mulai merasa takut. Orang ini jangan-jangan punya power yang misterius yang tidak diperhitungkannya. Apalagi orang Yahudi mengatakan kalimat ini. Ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Bagi Pilatus ini terdengar seperti anak dewa. Jangan-jangan ini dewa yang lagi menyamar. Dewa yang berkuasa di dalam penampakan sederhana. Maka dikatakan di dalam ayat tadi. Pilatus mendengar perkataan itu. Bertambah takutlah ia. Siapa dia ini? Nah, apakah dia yang kemudian menemui Tuhan Yesus dan bicara secara pribadi. Mendesak dia untuk menyatakan, dari mana asalmu? Bukankah aku berkuasa untuk memutuskan suatu padamu? Dan dalam situasi begitu banyak massa di luar, situasi yang menjepit Pilatus harus memprovokasi Yesus untuk membicara. Kita tidak mendapat kesan Tuhan Yesus gentar atau takut. Kalimatnya tenang, pilihan katanya tetap bagus, diksinya tetap kuat, wibawanya tetap memuncul. Sehingga Pilatus mau tak mau harus mengakui, ini bukan orang sembarangan. Saudara pasti menyadari ketika Anda dituduh orang dan Anda di dalam posisi yang benar, entah bagaimana Anda punya kekuatan nurani yang hebat. Apalagi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan wibawanya, kekuatannya, kuasanya menggetarkan Pilatus. Sehingga Pilatus meskipun tidak kenal dekat, di dalam waktu beberapa menit dia tahu ini bukan orang sembarangan. Maka dia berusaha membebaskan Yesus ini. Nah saudara, yang mengagetkan, orang Yahudi punya kunci, punya truth. Kalau kamu bebaskan dia, kamu bukan sahabat Kaisar. Nah saudara, saya membaca sejarah peristiwa sejak Pilatus menjadi gubernur di Yerusalem. Ternyata ada beberapa kasus yang berat. Yang membuat kalau itu dilaporkan pada Kaisar, ini akan mempermalukan Pilatus. Dan rupanya Pilatus berhasil untuk berkoalisi sedemikian rupa sehingga itu tidak sampai ke Kaisar. Tetapi mereka tahu kelemahan Pilatus ini. Dan mereka mengancam kalau dia membebaskan Yesus, mereka bisa berlayar menuju Roma, memberitahu Kaisar, Pilatus dipecat. Sekarang Pilatus harus memilih. Membebaskan Yesus yang tidak bersalah, yang dia sudah sesah, yang sudah dia siksa. Atau dia mempertaruhkan jabatan dia. Nah saudara, di sini kita melihat fakta-fakta yang mengagetkan kita. Sekalipun hukum Romawi merupakan hukum yang diakui begitu sistematis dan kuat, bahkan mempengaruhi hukum Eropa dan kemudian mempengaruhi Indonesia,
Kita sudah melihat. Dari sejak zaman Romawi, hukum itu sudah diplesetkan, disimpangkan. Dan orang yang begitu benar di dalam sejarah pun mengalami musibah karena keputusan Pilatus yang tidak beres ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi hal ini? Di dalam adegan ini, Pilatus berusaha bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, saudara, tetap bersikap tenang dan humble. Dia sebenarnya bisa saja langsung memusnahkan Pilatus dan Romawi saat itu. Tetapi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi Tuhan Yesus pun tidak ada sikap melecehkan Pilatus. Dalam hal ini juga tidak bersalah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus konsisten dengan ayat-ayat yang semacam ini. Dan Pilatus sendiri bagaimana? Ada ayat Alkitab yang sesuai dengan sikapnya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pilatus tahu yang tidak bersalah harus dibebaskan, harus dilepaskan. Itu hak orang yang tidak bersalah. Dan jikalau ia tahu hal ini, dia tidak melakukannya, Pilatus berdosa. Nah, saudara-saudara, kita hampir sampai di dalam ending kisah ini. Mari kita lihat di dalam ayat ke-13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara, Pilatus duduk di kursi itu sebagai hakim yang berotoritas. Dan di sini terjadi ironi. Yesus yang adil dihakimi oleh orang yang tidak adil, tetapi mendudukkan diri sebagai hakim yang seolah-olah dia adil. Nah, saudara-saudara, inilah peristiwa yang sekaligus menggambarkan Pilatus, tapi sekaligus menggambarkan orang Yahudi. Yesus seolah-olah korban, seolah-olah victim di sana yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara-saudara, perhatikan, Yesus bukan victim di sini. Dia sacrifice. Dia bukan victim dari korban lingkungan atau situasi. Dia sacrifice, dia mengorbankan diri. Dan di dalam bahasa Yunani saya kaget, saudara. Ada kata kerja yang aktif, ada kata yang kerja yang pasif. Ya, seperti bahasa Indonesia yang dong, Pak. Memang. Tapi ada yang ketiga. Pasif yang aktif. Wah, ini aneh sekali. Jadi saudara, apa yang dilakukan Yesus ini adalah dia bersikap pasif yang aktif. Maksudnya apa? Dia seolah-olah pasif di sana, tetapi sedang menunjukkan secara aktif pada dunia betapa rusaknya manusia sekalipun beragama, betapa rusaknya manusia sekalipun berpendidikan, betapa rusaknya manusia sekalipun memiliki filsafat, betapa rusaknya manusia sekalipun memiliki militer yang kuat, politik yang tinggi. Tuhan Yesus di sana sedang pasif yang aktif menunjukkan pada dunia. Di antara puncak agama, puncak militer, puncak filsafat, jikalau manusia tidak kembali pada Tuhan, manusia tetap pada kerusakannya. Terbukti Yesus yang tidak bersalah pun disudutkan oleh tokoh agama, disudutkan oleh tokoh militer atau politik seperti Pilatus. Jadi saudara, jikalau itu terjadi di masa lalu, mari kita juga waspada, kemungkinan bisa terjadi pada kita. Yang membuat saya sedih adalah saudara, sebelum Tuhan Yesus masuk pengadilan ini, dia sudah disesah. Dia sudah disesah. Dan
Berarti Tuhan Yesus sudah mengalami siksaan sebelum disalibkan. Saya pernah melihat film Spartacus. Film Spartacus itu, saudara, dibuat berdasarkan penelitian fakta sejarah di masa lalu. Orang-orang disalibkan, tubuhnya masih bagus-bagus. Kenapa mereka masih bagus? Karena dianggap penyaliban itu sudah hukuman tertinggi, terberat. Maka mereka tidak perlu disesah. Disalibkan, karena salibkan itu mereka mengalami siksaan yang mengerikan. Yesus justru bukan penjahat, tapi dia disesah sebelum dia disalibkan. Dan saudara-saudara, ini masih bukan ending. Ketika kemudian Pilatus duduk di tanah, bukan tanpa tujuan. Rupanya dia mau cuci tangan. Dia tidak mau dinyatakan sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini. Dia cuci tangan, ya tangannya aja yang dicuci. Tetapi ini menjadi catatan dalam sejarah bahwa dia adalah seorang yang ikut berkonspirasi menghancurkan Yesus yang tidak bersalah. Lalu setelah cuci tangan, yang tidak akan membersihkan apa-apa di dalam fakta sejarah. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya semacam ini. Then at last, to satisfy them. Untuk menyenangkan mereka, Yesus diserahkan. Mengerikan sekali. Yesus yang tidak bersalah diserahkan untuk menyenangkan mereka. Padahal dia punya wewenang untuk melepaskan. Dan mereka berlaku semau-maunya. Dan disinilah adegan yang mengerikan terjadi. Yesus dicambuk kedua kalinya dengan cambuk yang kemudian berujung duri yang bisa mengelupas kulit. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan Yesus disalib, Anda perhatikan penjahat di kanan dan kiri. Mereka masih bagus tubuhnya. Dan ketika Anda perhatikan Yesus salib, tubuhnya sudah rusak. Beberapa orang menggambarkan dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk patung. Dan jarang kita lihat, tetapi coba saya tampilkan semacam ini. Dan sebenarnya kerusakan itu bukannya tubuh, tetapi juga wajahnya. Di dalam film Passion of the Christ, sengaja waktu Tuhan Yesus menuntun itu sengaja masih dibungkus. Karena sutradara yang menunjukkan pada klimaksnya, begitu disalibkan, bajunya dibuka dan kita melihat tubuh yang sudah rusak. Saudara-saudara, di sini saya mengerti apa arti kitab Yesaya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Baru ketika saya melihat gambar Tuhan Yesus yang terluka. Lalu melihat kitab Yesaya. Saya baru mengerti ayat ini. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini merenungkan Tuhan Yesus tidak bersalah. Saya bertanya, Tuhan mampukah saya berkhotbah ini? Terlalu berat. Tapi ini adalah fakta. Saudara-saudara. Dia tidak bersalah disebutkan 3 kali. Dan Tuhan Yesus tetap mengalami hal ini. Bagaimana merenungkan hal ini? Saudara-saudara, sekali lagi. Tuhan Yesus sedang pasif yang aktif. Dia menyatakan kepada manusia di dalam sejarah di abad-abad berikutnya. Betapa kejamnya manusia. Dengan hati yang belum diperbarui. Meskipun ada orang tidak bersalah, demi kepentingan diri mereka, posisi, agama, tradisi, mereka akan menghancurkan orang lain. Mari kita merenungkan hal ini sebagai persiapan kita menyongsong Jumat Agung. Ini adalah 2 fakta yang kita pelajari hari ini. Meskipun Yesus tidak bersalah, Pilatus memerintahkan penyiksaan. Meskipun Kristus tidak bersalah, Pilatus memerintahkan penyaliban Kristus. Mari kita bertekad, Tuhan aku ingin setelah mengenal kebenaran, mengenal Kristus. Demi Kristus, demi kebenaran, demi kerajaan Allah, aku akan berjuang apapun yang Tuhan suka, apapun yang benar. Mari kita masuk di dalam doa.